Dewa Obat Terkuat, Bab 363. Ning Xuan mengambil tisu basah, menyekat tangannya, dan tersenyum ringan, kamu beruntung. Tuan Ning, tuan muda dari keluarga Liu yang mengikutinya. Tangan tuan muda dari keluarga Liu sepertinya tidak berlumuran darah. Mereka telah menyelidiki sepanjang waktu, dan bahkan diam-diam tinggal di Tianhai untuk waktu yang lama, hanya untuk memahami Lin Yi dan segala sesuatu di sekitar Lin Yi. Liu Feifan secara alami berada di bawah pengawasan dan pengawasan mereka. Ning Xuan mengangguk. Orang ini sungguh tak terduga. Dia melambaikan tangannya, oke, sekarang kamu sudah ketahuan, ayo ganti grup dan awasi kamu. Ya, kedua pria itu mengangguk dengan hormat lalu mundur. Ning Xuan keluar dari gudang anggur. Kepala pelayan telah menyiapkan teh dan menaruhnya di atas meja. Melihat senyum di wajah Ning Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Ning, sepertinya suasana hati Anda sedang baik. Tentu saja bagus. Ning Xuan mengambil teh dan berkumur, lalu menatap kepala pelayan, orang itu datang ke Shanghai. Dia jelas bukan guru yang damai. Tuan itu, Ning Xuan mengangguk, dengan kekuatan satu orang, buat badai di sepanjang pantai. Tianhai tersapu dalam waktu singkat dan menjadi lingkaran bawah tanah yang dikendalikan oleh Yang Rong saja. Kemudian ibu kota provinsi dan Hai Cheng menyusul. Fu Yu dan Qiu bersaudara yang telah berada di dua kota tersebut selama 20 tahun semuanya jatuh. Kekuatan seperti itu tidak mungkin mengejutkan. Ning Xuan tidak percaya ketika mendengar berita itu. Dia adalah seorang raksasa di Shanghai, tetapi dia tidak pernah berani menginjakkan kaki di pantai dengan mudah, karena itu adalah taman belakang di utara. Dia tahu betul bahwa jika dia terburu-buru, dia mungkin mendapat banyak masalah dan menyebabkan bencana yang tidak perlu. Sejauh ini, tidak hanya dia, tetapi juga bos bawah tanah di kota-kota besar seperti Shanghai, belum ada yang pergi ke pantai. Namun kini, lingkungan pesisir terlihat jelas telah berubah, dan keluarga-keluarga dengan nama keluarga besar di utara tidak bisa lagi tinggal di kawasan pesisir. Keluarga Sue, keluarga Luo, Del, bahkan menderita kerugian besar di sepanjang pantai. Berita semacam ini tidak dapat disembunyikan dari orang-orang setingkat Ning Xuan. Jadi dia segera mengirim orang ke pantai, bukan untuk menarik perhatian, tapi diam-diam menyelidiki untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan Lin Yi adalah jawabannya. Pengurus rumah tangga memberi Ning Xuan secangkir teh lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ning, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa pria bernama Lin Yi lah yang menggerakkan pola Tianhai? Sepertinya yang menguasai Tianhai sekarang adalah Yang Rong. Ning Xuan melirik kepala pelayan, tetapi tidak memarahinya karena kurangnya penglihatan. Tidak semua orang bisa melihat hal yang sebenarnya dari lapisan kabut seperti dia. Yang Rong sangat kuat, tapi tanpa Master Super di sisinya, dia tidak akan mampu membuat gelombang besar. Pada awal Tianhai, ada pertandingan tinju hitam di lingkaran bawah tanah. Yang Rong mengandalkan Lin Yi untuk sepenuhnya membalikkan badan. Salah satu orang yang dikalahkan oleh Lin Yi lumpuh, tetapi dia adalah master tingkat master. Setelah mendengar beritanya, dia merasa bersemangat. Bahkan seorang master di level master dapat dinonaktifkan hanya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kekuatan Lin Yi? Tuan seperti itu adalah apa yang dia impikan. Di ibu kota provinsi, Hu Yidao mengizinkan Fu Yu menduduki posisinya selama 20 tahun, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya, sehingga dia dengan mudah mengkonsolidasikan sumber daya yang telah dia kumpulkan selama 20 tahun. Bagaimana jika saya bisa mendapatkan Lin Yi? Sumber daya di Shanghai jauh lebih besar daripada sumber daya di ibu kota provinsi. Sekalipun dia hanya bisa mendapatkan 10% atau bahkan 5% lebih banyak, itu adalah jumlah yang tidak dapat dihitung. Saya bertekad untuk memenangkan Lin Yi ini. Ning Xuan bersenandung, bukan karena tidak ada master di sekitarnya, tapi mungkin tidak banyak di utara seperti Lin Yi. Jika dia bisa memilikinya, keluarga utara seperti apa yang akan dia pedulikan di masa depan? Mendengus, orang yang diinginkan Tuan Ning secara alami akan menarik bawahannya, jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Ning sebelumnya. Kepala pelayan itu sangat sopan dan langsung memujinya. Ning Xuan meliriknya, anjing tua, bagaimana bisa begitu mudahnya menjatuhkan Lin Yi? Jika Lin Yi rakus akan uang, bernafsu, atau berjudi, tidak peduli apa kesukaannya, dia punya cara. Selama dia sesuai dengan keinginannya dan memberikan cukup apa yang diinginkan Lin Yi akan selalu tertarik dia. Namun selama ini, dia mengutus orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa Lin Yi tidak rakus akan uang atau nafsu, juga tidak memiliki kebiasaan buruk. Ning Xuan bahkan ingin bertanya langsung kepada Yang Rong bagaimana dia bisa menyenangkan Lin Yi, sang Buddha raksasa. Sambil minum teh, dia memikirkannya dan memahami bahwa mengendalikan Master Super seperti itu membutuhkan usaha dan dia tidak boleh bertindak gegabah. Jika tidak, dia tidak akan berteman baik dan malah memprovokasi Lin Yi, yang akan sangat memusingkan. Sekarang kita sudah sampai di Shanghai,
jika kita tidak bisa menang, bagaimana saya bisa bersedia melakukannya? Ning Xuan meletakkan cangkir tehnya, cahaya terang melintas di matanya. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Liu Feifan mengambil mobil Chen Fan dan kembali ke gang tempat rumah Zhang Ruoming berada. Gang-gang di Shanghai memiliki cita rasa yang unik dan nuansa usia. Di dalam gang-gang tersebut banyak orang yang berjalan mondar-mandir, banyak di antara mereka yang masih mengenakan piyama, yang merupakan pemandangan yang unik. Tuan Lin, ini tempatnya. Chen Fan membawa Lin Yi dan dua orang ke pintu rumah Zhang Ruoming. Orang ini memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana kalau saya mencari seorang kenalan untuk diajak bicara? Dia mencoba yang terbaik untuk mengekspresikan dirinya dan mendapatkan keringanan hukuman dari Lin Yi. Tidak butuh. Lin mengulurkan tangan dan mengetuk pintu 3 kali, lalu berdiri di luar pintu, menunggu dengan tenang tanpa menjadi tidak sabar. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki di luar pintu, yang agak berat dan sedikit lelah. Berderak, pintu kayu tua terbuka dengan suara. Sepasang mata keruh menatap Lin Yi dan yang lainnya melalui celah. Melihat Chen Fan datang lagi, Zhang Ruoming mendengus dan hendak menutup pintu. Tuan Zhang, mohon tunggu sebentar. Lin Yi mengulurkan tangannya, memblokir pintu, dan berkata dengan sopan, nama saya Lin Yi. Chen Fan datang mengunjungi Anda lebih awal. Dia telah sangat mengganggu Anda sehingga saya membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Ketika Chen Fan mendengar ini, jantungnya berdetak kencang dan tenggorokannya langsung kering. Tidak, jangan ganggu aku jika tidak ada urusan. Zhang Ruoming sangat acuh tak acuh dan ingin menutup pintu lagi. Sesuatu terjadi, jadi saya masih harus mengganggu Tuan Zhang. Lin Yi berkata tiba-tiba. Zhang Ruoming tertegun sejenak. Pemuda di depannya itu berkulit terlalu tebal. Mungkinkah dia tidak mengerti maksudnya? Ada apa? Zhang Ruoming tidak berniat membuka pintu dan menatap Lin Yi dengan tidak sabar. Senyuman muncul di bibir Lin Yi. Tuan Zhang, ada yang salah dengan obat yang kamu goreng. Mendengar ini, ekspresi Zhang Ruoming berubah. Sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi galak. Obat apa? Saya tidak punya obat di rumah. Berhenti bicara omong kosong di sini. Keluar dari sini. Dia sangat marah sehingga dia memalingkan wajahnya lebih cepat daripada saat dia membalik-balik buku. Dia menutup pintu dan mengunci gerendelnya. Dia masih mengumpat, seolah dia sangat marah dengan apa yang dikatakan Lin Yi. Saudara Lin, amarah ini tidak biasa. Liu Feifan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat Lin datang, dia juga ditolak, dia tidak diperbolehkan masuk sama sekali, apalagi berdiskusi serius dengannya. Tunggu. Lin Yi berdiri di sana dan berkata dengan tenang, tunggu sampai dia memohon padaku. Bab 364. Menunggu di pintu. Tunggu Zhang Ruoming keluar dan bertanya pada Lin Yi. Liu Feifan tercengang, dan Chen Fan bahkan lebih tercengang. Dengan sikap Zhang Ruoming barusan, jika dia tidak keluar untuk membunuh seseorang dengan pisau, itu akan dianggap menahan diri. Bagaimana mungkin seseorang dengan temperamen buruk keluar untuk memohon pada Lin Yi? Lagi pula, apa yang kamu minta pada Lin Yi? Meskipun Liu Feifan tidak mengerti, dia tidak pernah bertanya terlalu banyak, mengetahui bahwa dia hanya perlu mendengarkan instruksi Lin Yi. Chen Fan membuka mulutnya, ingin mengingatkan Lin Yi bahwa temperamen buruk Zhang Ruoming tidak seperti ini hari ini. Banyak orang yang datang mengunjunginya selama bertahun-tahun dimarahi. Menunggu Zhang Ruoming keluar untuk bertanya pada Lin Yi, saya khawatir harus menunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Tuan Lin, apakah kita akan menunggu saja? Dia bertanya dengan hati-hati. Bagaimana kalau saya mengirim pesan ke seorang kenalan? Setidaknya dia harus setuju untuk bertemu. Kalau kita bisa bertemu dan ngobrol baik-baik dengan atasan, mungkin ada peluang, meski peluangnya sangat kecil. Lin Yi baru saja mengatakan bahwa terakhir kali dia datang ke sini, dia mengganggu Zhang Ruoming. Jika Lin Yi tidak menyelesaikan tugasnya, apakah hutangnya akan ditanggung olehnya? Chen Fan merasa kulit kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Dia tidak berani ceroboh. Dia mencoba yang terbaik untuk menangani urusan Lin Yi dengan baik dan memperbaiki kesalahannya. Tunggu saja 12 menit lagi. Lin Yi tidak terburu-buru dan tenang serta tenang. Bahkan setelah memberitahunya waktu yang tepat berapa lama dia harus menunggu, Chen Fan benar-benar mati rasa. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia harus diam dan berdiri di samping dengan tenang. Pada saat ini, di dalam rumah, Zhang Ruoming berjalan ke dapur dan melihat obat mendidih di toples obat sambil tetap mengumpat. Apakah ada masalah? Menurutku hanya kamu yang punya masalah. Orang macam apa mereka? Mereka memiliki hati yang gelap dan bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Kuharap aku bisa memberimu 2 suap. Dia mengumpat dengan marah. Selama bertahun-tahun, dia paling suka orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini.
Dia percaya bahwa resep yang dia dapatkan dengan susah payah itu berguna dan pasti akan berhasil. Zhang Ruoming menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya, mengambil toples obat dengan lap, dan dengan hati-hati menuangkan sup obat ke dalam mangkuk. Melihat sup obat berwarna aneh, apa yang baru saja dikatakan Lin Yi terlintas di benak Zhang Ruoming. Tapi kemudian, dia melemparkan kata-kata membosankan itu ke belakangnya. Zhang Ruoming memegang mangkuk dan perlahan masuk ke kamar tidur. Sebelum memasuki pintu, dia tersenyum, dengan lembut membuka pintu dan berkata dengan lembut, "Ini, obatnya ada di sini." Kamar tidurnya tidak besar dan agak kumuh, tapi sangat bersih. Kecuali sedikit bau jamu, tidak ada sedikit pun debu. Di tempat tidur yang menempel di dinding, seorang wanita agak pucat sedang berbaring, memandang keluar melalui satu-satunya jendela kecil di ruangan itu, matanya penuh kesuraman. Ketika dia mendengar Zhang Ruoming masuk, wanita itu menoleh dan meliriknya, wajahnya masih tanpa ekspresi, seolah dia sudah lama mati rasa. "Sayang, ayo, sudah waktunya kita minum obat. Setelah minum obat ini, kakimu akan sembuh." Zhang Ruoming menarik napas dan mendinginkan sup obat, dan berkata sambil tersenyum, "Saya meminta seseorang untuk mendapatkan resep ini dari seorang dokter tua. Konon dokter tua itu terkenal di seluruh negeri, dan dia sangat berkuasa." Wanita itu tidak berbicara, hanya tersenyum enggan. Ada banyak harapan selama bertahun-tahun, namun lebih banyak lagi kekecewaan. Dia tidak tahu berapa banyak resep dari dokter ajaib yang telah dia minum, dan dia telah dirawat dengan berbagai peralatan medis, tetapi kakinya masih tidak berguna dan dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi. "Ini, minumlah, tidak akan panas lagi." Melihat ekspresi wanita itu, Zhang Ruoming merasa tidak nyaman, tapi dia tetap tersenyum. Wanita itu tidak menolak, tidak memiliki emosi, dan sepertinya kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya. Dia meminum sup obat dengan patuh, lalu menoleh dan melihat keluar jendela. "Katakan padaku, apakah aku masih bisa keluar dan melihat bunga matahari?" Dia berbicara tiba-tiba. "Ya, tentu saja bisa." Zhang Ruoming berkata tanpa ragu-ragu. Dia bertahan selama bertahun-tahun, selalu percaya bahwa kaki istrinya bisa menjadi lebih baik. "Ku bilang, jika aku ingin mengajakmu melihat bunga matahari dan mengambil foto terindah untukmu, aku pasti akan." Tidak lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Aku benar-benar tidak bisa, Zhang Ruoming, tolong berhenti berbohong pada dirimu sendiri, oke? Kamu pergi." Wanita itu menitikkan air mata, "Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah lagi. Kegigihan yang tidak berarti seperti ini tidak akan membuatku merasa lebih baik. Itu hanya akan membuatku semakin merasa bersalah. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Dalam hidup ini, saya tidak mampu membelinya." Sebelum dia sakit, Zhang Ruoming adalah bintang yang sedang naik daun di industri dengan potensi tak terbatas. Di masa depan, dia akan menjadi sutradara yang keren. Dia akan memiliki masa depan yang cerah dan menjadi tipe orang yang menarik perhatian semua orang. Namun setelah dia sakit, dia menyerahkan segalanya dan tinggal bersamanya di rumah kecil kumuh ini, mencari dokter dan obat-obatan hari demi hari. Awalnya dia tergerak, tetapi seiring berjalannya waktu, dia hanya merasa bersalah. "Aku tidak ingin kamu membayarku kembali." Zhang Ruoming berkata, "Sayang, jangan terlalu banyak berpikir, saya tidak memintamu untuk membayar kembali. Jika kamu benar-benar ingin membayarnya kembali, jadilah istriku lagi di kehidupan selanjutnya, oke?" Ia sengaja tersenyum, berusaha meredakan suasana berat dan menghibur istrinya yang hilang dan sedih. "Ayo kita bercerai." Namun wanita itu hanya menggelengkan kepalanya dan mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan ini, tapi Zhang Ruoming tidak pernah setuju. "Tolong biarkan aku pergi, oke?" Dia menoleh dan menatap Zhang Ruoming dengan mata berkaca-kaca. Ada keengganan di matanya, tetapi yang lebih penting, dia bertekad tidak ingin menyeret Zhang Ruoming ke bawah lagi. Orang-orang telah mencari Zhang Ruoming dalam 2 hari terakhir. Ini jelas merupakan kesempatan bagi Zhang Ruoming untuk kembali, tetapi selama dia menjaga dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki kehidupan sendiri. Dia tidak ingin melihat ini, dia tidak ingin melihat seluruh hidup Zhang Ruoming disia-siakan untuk orang tidak berguna seperti dirinya. "Sayang, jangan berkata seperti itu, aku tidak akan menceraikanmu." Zhang Ruoming masih menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia berjalan mendekat dan ingin memeluk istrinya, tetapi istrinya mengulurkan tangannya dan mendorongnya menjauh. "Pergi, pergi." Dia sedikit histeris, "Saya tidak ingin kendali Anda. Saya tidak menginginkannya." Tiba-tiba wajahnya berubah, seketika memerah, lalu menghitam lagi. Dia meratap kesakitan, dan seluruh tubuhnya mengejang. "Ah!" Wanita itu berteriak, "Sakit! Sakit!" Dia memegangi perutnya dengan putus asa, dan keringat dingin dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di dahinya.
Zhang Ruoming ketakutan. Sayang, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Dia hampir menangis. Matanya merah dan merah. Dia segera menghampiri dan memeluk istrinya. Katakan padaku, di mana yang sakit? Ada apa? Kenapa tiba-tiba sakit? Zhang Ruoming menoleh dan melihat ke mangkuk yang baru saja dia letakkan, dan jantungnya berdetak kencang. Apakah memang ada yang salah dengan obat ini? Ah, kamu, tolong tinggalkan aku sendiri. Biarkan aku mati kesakitan, biarkan aku mati. Wanita itu mengangkat kepalanya, dengan sedikit kelegaan di matanya. Kematian mungkin baik bagi mereka berdua. Zhang Ruoming hanya merasakan suara mendengung di kepalanya dan menjadi kosong sesaat. Dia tidak bisa membiarkan istrinya mati. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas keluar, berpikir mungkin masih terlambat untuk mengejar Lin Yi, bukan. Lin Yi berkata ada yang salah dengan obatnya. Karena dia bisa mencium baunya dari seberang ruangan, dia pasti ada hubungannya. Bersambung.